Shalom teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara, beserta juga dengan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program kita di GKTI Raja Daud. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak terasa, kita sudah mendekati akhir di bulan Agustus. Oleh karena itu hari ini adalah seri terakhir atau seri kelima dari pembelajaran tema besar gereja kita tentang kemerdekaan. Puji Tuhan, kita sudah sampai seri kelima. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap bisa menonton dan merenungkan seri pertama sampai keempat tentang kemerdekaan di YouTube kita GKTI Raja Daud, supaya kita betul-betul mengerti apa makna kemerdekaan. Dan pada seri kelima ini tema kita adalah anak terang yang merdeka. Kenapa temanya ini? Karena memang ketika orang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus, ketika orang sudah dimerdekakan oleh Yesus, pasti dia meninggalkan yang gelap menjadi anak-anak terang. Maka itu kita sekarang akan belajar tentang anak terang yang merdeka dari satu ayat. Seperti biasa kita akan belajar dan menggalinya. Mari buka kitab kita dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya bacakan untuk teman-teman dan Bapak Ibu Saudara di rumah. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Seperti biasa, kita akan belajar menggali latar belakang konteks kebenaran firman ini. Bagi saudara yang di rumah bisa mengambil pulpen dan tetap mencatat. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, kita akan belajar kebenaran firman ini. Tentu kita tahu yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Paulus ingin menjelaskan kepada orang percaya atau jemaat di Efesus agar memiliki hidup yang penuh kasih di dalam Kristus. Itulah tanda kau sudah hidup baru. Itu bisa dilihat di ayat 1 dan 2 di atas. Seperti biasa kita akan gali ayat-ayat sebelumnya ya teman-teman, supaya kita mengerti konteksnya. Di ayat kedua, Efesus 5 ayat 2, dia berkata, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk persembahan dan korban harum bagi Allah. Paulus mengingatkan kepada orang percaya agar tidak lagi hidup di dalam dosa. Apa aja itu? Perhatikan ayat 3-7. Percabulan, keserakahan, perkataan kotor. Jangan mau diperbudak itu, kata Paulus, karena itu akan mendatangkan murka Allah. Orang-orang yang hidupnya terus di dalam percabulan, keserakahan, dan perkataan kotor, pasti dia bukan jadi anak terang, teman-teman sekalian. Dan jangan-jangan dia adalah orang-orang yang akan dimurkai Allah. Makanya coba cek diri kita, sadari diri kita. Benar nggak kita ini sudah menjadi anak terang, atau ngakunya kita Kristen tapi masih di dalam kegelapan? Lalu perhatikan ayat 8-17. Paulus menasihatkan agar meninggalkan semua hidup itu dan yuk masuk menjadi anak terang di dalam Kristus. Jadi Paulus adalah orang yang sangat sistematis dalam menulis surat. Dia menulis dulu bagaimana hidup manusia yang dulu, yang semuanya adalah dosa, yang semuanya diperbudak dosa, yang semuanya dalam kegelapan, percabulan, keserakahan, perkataan kotor, dan lain-lain. Tapi setelah itu dia membuat bahwa orang-orang yang merdeka setelah menjadi anak terang di dalam Kristus pasti meninggalkan gaya hidup lama itu. Salah satunya perhatikan ayat 14 di atasnya. Itulah sebab dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita mati, kita tidak bisa merespon kalau belum Allah yang memerdekakan kita. Kita akan mati, akan kena murka Allah jika Allah tidak menjadikan kita anak-anak terang. Bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita. Kenapa harus bangunlah dan bangkitlah dan sadari anak terang? Ingat dia ngomong kepada orang percaya ya, bukan kepada semua orang. Di Efesus, kepada orang percaya. Ayat 16 dan 17 kan. Karena hari-hari adalah jahat. Paulus bilang, dunia ini gak ada yang bisa diharapkan. Dunia ini gelap, dunia ini dikutuk oleh dosa. Hari-hari semakin jahat. Hari-hari di dunia ini jahat. Makanya ayat 17 dia katakan apa? Janganlah kamu bodoh. Teguran yang sangat keras. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baru setelah dia menyelesaikan pembahasan ayat 1-17, dia boleh menjelaskan bagaimana anak terang itu.
Judul kita adalah Anak Terang yang Merdeka. Subtema untuk menjadi poin yang kita catat. Bagaimana perilaku anak terang yang sudah merdeka? Bagaimana perilaku kita sebagai anak terang? Bagaimana perilaku kita sebagai anak terang yang merdeka? Kita perhatikan ayat 18-nya di kalimat awal. Kembali lagi ke ayat 18-nya, ayat yang kita baca teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Ayat 18-nya, perhatikan kalimat awalnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Garis bawah. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Apa poin pertama? Perilaku anak terang. Apa poin yang kita dapat dari kalimat awal di ayat 18 ini? Anak terang yang sudah merdeka. Bagaimana perilaku anak terang yang merdeka? Yang pertama jelas sekali Paulus mengatakan tidak dikendalikan hawa nafsu. Itu poin pertama kita, teman. Tidak dikendalikan hawa nafsu. Yuk kita mulai kalimat awalnya. Yuk. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kenapa Paulus berkata ini? Mabuk ya, drum, mabuk. Ada kata larangan, jangan. Garis bawahi. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena mabuk jelas adalah suatu hal yang salah. Mabuk adalah dosa, dan itu akan membuat engkau tidak sadar, tidak terkontrol, dan kehilangan kendali. Pastilah teman-teman dan Bapak Ibu Saudara pernah lihat, bahkan pernah merasakan pribadi bagaimana menjadi orang mabuk. Betul ya? Tidak ada yang salah dengan meminum anggur. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang salah dengan meminum anggur. Bahkan di salah satu suratnya kepada murid yang paling dikasihnya, anak didiknya dalam iman, Timotius, Paulus mengatakan, saat kau minum air putih, tambahkan sedikit anggur supaya bagus saluran pencernaan. Tidak ada yang salah dengan meminum anggur. Tapi ada kata mabuk, ya. Mabuk artinya dia dikuasai, dikendalikan, tidak menyadarkan diri, tidak lagi mengontrol dirinya. Orang mabuk anggur adalah orang yang jelas masih hidup dalam kegelapan, seperti yang dijelaskan Paulus dari ayat 1 sampai 17. Ya. Saat saya mabuk, omongan saya melantur. Benar ya? Ada yang bilang gini, kalau kita mabuk atau kita banyak minum alkohol atau minum anggur, biasanya kita lebih pede. Itu kata orangnya. Memang secara psikologis PD kita itu bukan berarti PD untuk positif, tapi PD untuk ngelantur, PD untuk kehilangan kendali. Makanya nggak usah heran, banyak orang kasus mabuk, ya apalagi di Medan itu, di kota saya itu, tidurnya di paret, ya di selokan, di got. Kenapa? Kehilangan kendali, tidak menyadarkan diri. Dan ketika kau mabuk oleh anggur, perhatikan kalimat selanjutnya apa kata Paulus? Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dalam terjemahan aslinya asosial, yang artinya tidak senonoh, tidak tertib. Hawa nafsu di situ diartikan tidak tertib dan tidak senonoh. Kenapa? Karena mabuk oleh anggur, engkau mendapatkan hawa nafsu, tidak terkendali, tidak terkontrol, sehingga engkau melakukan suatu hal yang bisa melanggar hukum. Betul ya? Berapa banyak kita tahu kasus pemerkosaan karena alasannya saya mau, saya tidak sadarkan diri, saya dipengaruhi oleh nafsu karena terlalu banyak minum alkohol, saya mabuk-mabuk di klub malam, saya mabuk-mabuk waktu nongkrong sama teman saya, sehingga terjadi percabulan, sehingga terjadi pemerkosaan, sehingga terjadi perzinahan. Ini yang bahaya. Paulus coba menasihatkan kepada orang percaya di Efesus, jangan lagi dipengaruhi oleh nafsu, karena kamu jangan mabuk oleh anggur. Yuk, Paulus bilang kalau kita anak terang, jangan dikuasai hawa nafsu yang tak terkendali, karena itu semua kedagingan, bukan roh. Betul ya? Di saat kita mabuk, kita kehilangan kendali, bisa terjadi kecelakaan. Bayangkan kalau saat kita mabuk, baru pulang dari nongkrong sama teman-teman, baru pulang dari klub malam, mabuk, happy, mutar musik kencang, tabrakan, apa yang terjadi sama hidupnya? Gol ke neraka. Iyalah, nggak akan sempat kau bilang Tuhan Yesus tolong aku, nggak mungkin, karena aku sudah dipengaruhi oleh alkohol, sudah dipengaruhi oleh mabuk dan hawa nafsu. Gol. Hati-hati kita ya, anak-anak muda ini khususnya, yang masih labil pengen nongkrong enak-enak, yang pengen mencicipi berbagai macam alkohol dan anggur, ya kan?
Saya sebagai anak muda jelas bisa menceritakan ini kepada kalian teman-teman. Ini yang bahaya. Kalau kita ngakunya Kristen, ngakunya anak terang, jangan lagi dipengaruhi oleh itu semua. Orang mabuk lihat ciri-cirinya, lama-lama setelah ngelantur, jalannya goyang, tak terkendali, pusing, lama-lama apa? Jeblak, jatuh, tidak sadarkan diri. Makanya saya katakan tadi, banyak yang tidur di jalanan, banyak yang tidur di selokan, bahkan anak perempuan tidak sadar dibawa oleh laki-laki. Bangun-bangun, di rumah siapa aku ini? Udah nggak tahu dia ngapain aja semalam sama laki-laki. Dikendalikan hawa nafsu. Makanya, yuk, apalagi khususnya teman-teman perempuan. Kalau engkau perempuan Kristen, hati-hati, jangan ikuti geng ini, jangan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Walaupun kita tahu ini konteksnya mabuk oleh anggur, tapi tidak dikendalikan oleh hawa nafsu itu menjadi ciri anak terang yang merdeka. Saya yakin dan percaya Paulus juga ingin mengatakan, dan saya ingin mengatakan kepada teman-teman, bukan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu karena mabuk alkohol atau mabuk oleh anggur, tapi bisa juga karena apa? Kehidupan sehari-hari. Berapa banyak di antara kita yang tidak lepas dari hawa nafsu kedagingan kita untuk memuaskan semua keinginan kita? Berapa banyak teman perempuan, ibu-ibu, selalu hawa nafsunya belanja. Benar ya? Kalau nggak shopping 1 bulan, kalau nggak ganti tas 1 bulan, kalau nggak ganti sepatu 1 bulan, ada yang kurang. Berapa banyak kita masih dipengaruhi alkohol, hawa nafsu rokok. Ada yang berkata kalau nggak merokok pahit mulutnya. Nah ini kan aneh-aneh aja, ya kan? Habis makan langsung rokok, kalau nggak pahit mulutnya. Berapa banyak kita dipengaruhi hawa nafsu narkoba, nggak bisa lepas, merusak diri kita sendiri. Berapa banyak kita dipengaruhi hawa nafsu seks, nggak bisa lepas dari semua itu. Apakah kita anak terang yang merdeka? Yuk mari kita cek diri kita berperang melawan itu, supaya kita menunjukkan kita anak-anak terang. Kalau anak-anak Jakarta ini, Bapak Ibu Saudara teman-teman, kalau kalian banyak gaul, mereka punya moto work hard, play hard. Iya kan? Kerja keras memang, makanya macet Jakarta ini. Semua pengen kerja keras, gajinya besar-besar, tapi habiskan juga dong untuk main-main. Habiskan juga untuk nongkrong malam mabuk-mabukan, klub malam, belanja sana sini. Habiskan, work hard, play hard. Kita buat gitu. Itu bukan moto anak terang. Enggak ada. Kita nggak boleh dikendalikan kedagingan hawa nafsu. Betul-betul kita harus dipengaruhi oleh firman Tuhan dan apa maunya Yesus Kristus. Hidup secukupnya saja lah. Nggak usah nanya. Ya. Salah satu contoh di Alkitab anak muda, pemimpin sinagog bermoral. Kita tahu ceritanya. Orang kaya mau mengikut Yesus, melakukan semua hukum Taurat dari nomor 5 sampai 10. Dia bilang, apa yang sudah untuk masuk kerajaan surga? Yesus lakukan. Hormati ibumu, jangan berzina, jangan mencuri. Sudah lakukan itu waktu muda. Ini udah kaya, bermoral, mungkin ganteng juga. Ini pidaman wanita. Tapi satu, jual hartamu, ikut dia. Nggak bisa. Nggak mau dia. Kenapa? Dipengaruhi oleh hawa nafsu hartanya. Uangnya mengikat dia, sehingga dia kehilangan kerajaan surga Yesus Kristus. Ayo dong, jangan dipengaruhi oleh hawa nafsu. Saya tahu ini berat, ini bukan hanya dikhotbahkan atau diasal diomongan, ini peperangan seumur hidup sampai kita mati. Setiap kita pasti masih bisa terikat dan masih melakukan dosa, tapi yuk berperang. Paulus bilang jangan lagi mau hidup dalam kegelapan itu, jangan mau lagi dipengaruhi hawa nafsu. Andalkan Kristus dan tunjukkan kau anak terang yang merdeka. Kalau sudah dimerdekakan Kristus, jangan lagi lakukan hal-hal yang aneh seperti itu. Itu poin pertama. Ciri anak terang yang merdeka tidak lagi dikuasai hawa nafsu. Kenapa? Karena jawaban selanjutnya ada di kalimat selanjutnya, ayat 18. Coba lihat lagi ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi, nah ada kata tetapi ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jelas. Kalau kalimat pertama negatif, kalimat kedua positif. Kalau kalimat pertama jangan mabuk oleh anggur, kalimat kedua hendaklah penuh dengan roh. Kalimat pertama ada larangan, jangan, do not, jangan. Kalimat kedua ada kata perintah, hendaklah. Jadi ciri anak terang yang merdeka yang pertama tidak dikuasai hawa nafsu karena ada sebabnya. Masih di ayat 18 jawabannya apa?
kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itu dia. Kalau kalimat pertama negatif, langsung dijawab Paulus dengan positifnya. Jangan dikuasai oleh nafsu, jangan mabuk oleh anggur, karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau terjemahan Inggrisnya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, but be filled with Spirit, dipenuhi oleh Roh. Kenapa kalimatnya seperti itu? Bukan kita yang mengundang Roh Kudus atau memasukkan Roh Kudus ke dalam hidup kita supaya penuh hidup kita, bukan. Roh Kudus itu yang datang sesuai dengan kedaulatan Allah memilih umatnya. But be filled with Spirit. Anak terang pasti dipenuhi oleh Roh. Orang yang terpilih pasti dipenuhi oleh Roh. Gak bisa anak-anak yang dari kegelapan, anak-anak yang jahat tadi meminta Roh Kudus datang supaya dia memasukkan Roh Kudus penuh dalam hidupnya. Gak bisa. Itu semua Allah yang kerjakan. Hendaklah kamu penuh. Ada kata perintah, hendak. Apa yang perlu kita garis bawahi lagi? Pertama hendaklah, perintah. Kedua penuh. Bukan setengah-setengah, bukan kadang-kadang, bukan 50-50. Penuh. Makanya berulang kali saya katakan orang Kristen stop ngomong hidup ini harus seimbang Pak Pendeta. Kadang rohani, kadang dunia. Enggak bisa. Hidup ini harus seimbang Pak Pendeta. Kadang 50-50 untuk dunia, 50 untuk surga. Enggak bisa. Penuh. Hidup ini harus seimbang Pak Pendeta. Kadang ketuhanan hari Minggu, kadang kesetanan Senin sampai Sabtu. Enggak bisa. Penuh. Tapi penuh dengan apa? Bukan penuh dengan kedagingan. Jelas dikatakan Paulus selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Penuh dengan Roh, Spirit. Dan pastinya adalah Roh Kudus. Berarti apa perbandingannya di dalam ini? Pengaruh. Kalau yang pertama, anak yang dalam kegelapan, belum anak terang merdeka, dipengaruhi oleh hawa nafsu, mabuk oleh anggur. Sedangkan ini dipengaruhi oleh Roh. Kalau dipengaruhi oleh mabuk anggur dan hawa nafsu, hidupmu tak terkendali, tak terkontrol. Tapi kalau engkau dipenuhi oleh Roh, dipengaruhi oleh Roh Kudus, hidupmu tertib, jelas, pasti terkendali. Kenapa? Ada pengendalinya, firman Tuhan. Ada yang membimbing kita. Apa itu? Alkitab, jelas. Jadi nggak mungkin goyang-goyang seperti orang yang dipengaruhi mabuk oleh anggur atau kejahatan. Nggak mungkin. Jelas, penuh dengan Roh. Kalau yang ayat 18a kalimat awal daging, sekarang Roh. Jadi jelas ya. Dengan melihat ayat ini kita melihat bagaimana Paulus menetapkan ayat ini sangat banyak maknanya. Ini yang menjadi menarik teman-teman. Menarik. Perhatikan lagi Alkitabnya. Perhatikan. Konteks Efesus 5 ini sangat menarik. Yang kita baca ini konteksnya anak-anak terang. Setelah ini konteksnya adalah kasih Kristus sebagai dasar suami istri, perkawinan loh. Betul ya? Artinya apa? Paulus ingin menasihatkan kepada orang percaya di Efesus, kalau engkau belum dipenuhi Roh, jangan berani kawin. Jangan berani menjalani perkawinan yang sakral sebagai suami istri. Jangan main-main. Jelas ayat 18 akan berkaitan dengan ayat 22. Sebagaimana nanti hai istri tunduk kepada suami, hai suami kasihlah istri. Jadi sangat sistematis Paulus. Perhatikan Alkitabnya. Tadi kan setelah ini adalah tentang perkawinan. Tapi sebelumnya di ayat 18 ini Paulus sudah menasihatkan hidup dulu penuh dengan Roh. Dikendalikan dulu dengan Roh. Dan perhatikan lagi pasal 6-nya di bawahnya. Perhatikan lagi pasal 6 di bawahnya. Bagaimana hidup orang tua dan anak. Kalau engkau belum hidup dengan Roh atau dipenuhi Roh atau dikendalikan Roh, jangan berani menikah sebagai suami istri sebelum akhirnya kau pun memiliki anak. Engkau tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik karena hidupmu tidak dipenuhi oleh Roh. Engkau tidak akan bisa menjadi istri yang baik, suami yang baik karena engkau tidak dipenuhi oleh Roh. Perhatikan ayat pasal 6 ayat 1 di bawah itu. Hai anak-anak, hormati orang tuamu. Kan jelas. Kalau engkau tidak dipenuhi Roh, engkau tidak akan bisa melakukan itu. Kalau tidak kita dipenuhi Roh, kita akan gagal dalam suami istri dan gagal dalam mendidik anak. Lalu perhatikan ayat 19 sampai 21. Orang yang dipenuhi Roh ada ciri-cirinya dijelaskan Paulus ayat 19 sampai 21. Apa itu? Ayat 19, selalu bersorak bagi Tuhan. Dan sebuah itu ayat 19, selalu bersorak bagi Tuhan. Yang kedua apa?
mengucap syukur senantiasa. Ini yang Paulus selalu katakan. Engkau mengucap syukur bukan karena kau lagi enak, bukan karena kau lagi mendapat gaji atau bonus. Senantiasa dalam segala hal. Mau itu menderita, mau itu sakit, mau itu susah, mau itu lagi dipotong gaji, bahkan mau itu lagi di PHK, mengucap syukur. Lalu apa yang terakhir? Merendahkan diri. Ayat 19-21 ada ciri orang dipenuhi roh. Bersorak bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, mengucap syukur senantiasa, merendahkan diri. Baru ayat 22. Engkau layak menjalani hubungan suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Kenapa banyak istri nggak tunduk sama suami? Satu, hidupnya nggak dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Karena dia tidak mengucap syukur senantiasa. Kenapa? Karena dia tidak mau merendahkan diri. Jelas sekali. Kenapa istri tidak mau tunduk kepada suami? Karena 18-21 nggak dilakukan. Maunya cuma cepat nikah, maunya pesta yang besar aja, tapi tidak mau melihat bagaimana sistematisnya kebenaran firman untuk mengajar kita menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Jelas ya? Coba perhatikan Alkitab. Sangat berurutan Paulus menulis itu. Kenapa banyak pasangan suami istri maki-makian, saling menyakiti, kasar, akhirnya mau bercerai? Karena nggak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin banyak istri yang kerjanya lebih bagus dari suami. Banyak ya? Apalagi di ibu kota sebesar Jakarta ini. Banyak sekali bagi saudara. Istri gajinya lebih besar dari suaminya. Sehingga seenaknya sama suaminya. Sehingga dia tidak memperhatikan firman Tuhan di Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suami sebagaimana kau tunduk kepada Kristus. Apa hebatnya seorang perempuan dengan gaji besar tidak mau tunduk sama suami? Gak hebat. Engkau nol di mata Tuhan. Nol. Apa hebatnya jabatan seorang istri, manajer, bahkan direktur, kalau dia tidak mau tunduk kepada suami? Kenapa? Karena dia nggak dipimpin roh. Kenapa? Karena dia nggak mau merendahkan diri. Jangan nikah dulu makanya. Engkau pikir karena uangmu banyak, tabunganmu banyak, depositomu banyak, jabatanmu banyak, engkau siap nikah? Tanya ini, aku udah dipimpin roh nggak ya? Aku udah bisa merendahkan diri nggak? Aku udah bisa mengucap syukur nggak kalau nanti memang rumah tanggaku hancur-hancuran? Kalau memang suamiku akhirnya menyakiti aku, atau perekonomian kami hancur-hancuran sampai kami bangkrut, aku udah bisa nggak? Itu dulu dong. Baru setelah menikah sudah bisa tunduk sama suami udah bisa kasih istri, berpikir lagi, kita udah siap nggak ya punya anak? Siap nggak kita mendidik anak kita untuk menghormati kita sebagai orang tua? Pasal kita itu belum utang. Siap nggak ya anak kita didik untuk dipimpin oleh Roh? Mengajarkan firman Tuhan, padahal kita sesibuk ini cari duit. Siap nggak kita? Berdiskusi dulu. Jangan sampai anak kita dibesarkan oleh pembantu, apalagi pembantunya nggak mengenal Kristus, main-main gitu. Jelas ya? Anak-anak muda jelas ya? Sangat jelas ya? Yuk, kita dipimpin oleh anak muda yang mau menikah. Kita semua pasti mau menikah. Ada panggilan nggak? Tanya dulu sama Tuhan, panggilan nggak mau menikah? Cara melihatnya, engkau sudah dipimpin roh atau belum? Itu nih. Kenapa kita anak muda gak ada gairah bangun pagi baca Alkitab? Sampai sekarang belum habis baca Kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Gampang. Jawabannya apa yang kita bahas ini? Kau gak dipimpin roh. Engkau sombong karena otakmunya kerja duit, traveling keliling dunia, jalan-jalan, ngapain? Dipimpin oleh roh, mengucap syukur, bersorak-sorai, merendahkan diri. Itu loh. Itu tanda engkau sudah keluar dari perbudakan dosa menjadi anak terang yang merdeka, dipimpin oleh roh. Makanya saya selalu bilang, anak muda konseling pernikahannya gitu. Jangan hanya sekali dua kali pertemuan, bukan itu nggak konseling. Tanya gereja, saya nggak mau dikonseling sekali dua kali. Saya mau minimal 3 bulan sampai 6 bulan sesuai dengan kebenaran firman. Kenapa? Supaya betul-betul pernikahan kami dipimpin oleh roh, supaya betul-betul saya menyadari bagaimana firman Tuhan menyuruh istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, dan supaya betul-betul bagaimana kami mendidik anak kami supaya anak kami menghormati orang tua dan kami bisa mendidik anak kami dalam Taurat firman Tuhan. Jelas sekali loh. Alkitab sudah dijelaskan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar ayat ini atau membacanya lah, udah lewat lah. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Karena kita nggak dipimpin oleh roh. Kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Orang yang dipengaruhi oleh hawa nafsu pasti hidupnya selalu mengeluh,
Selalu minta, minta, minta. Selalu bersungut, sungut, sungut. Karena di otaknya hanya duitnya, kerjaan. Kesenangannya, pengen beli sana sini, pengen belanja sana sini. Tapi anak terang yang sudah merdeka, yang dipimpin oleh Roh akan mengucap syukur dan berlomba-lomba merendahkan diri. Jelas. Kita semua pernah mengalami kegelapan dan bahkan kita adalah manusia-manusia terkutuk yang hidup dalam gelap sebelum Yesus Kristus memberikan anugerah dan memilih kita. Petrus kurang gelap apa hidupnya, berani menyangkal Yesus, berani merasa jagoan, tapi nol di mata Tuhan. Tapi setelah Roh Kudus tercurah hari Pentakosta, dia sudah lepas dari ketakutan. Dulu Petrus yang pengecut, sekarang menjadi Petrus yang berani. Dulu Petrus yang pengen cari aman, sekarang bahkan meninggalkan kenyamanan. Siap mati berkorban untuk Tuhannya Yesus Kristus. Itu tanda dia merdeka. Paulus pintar, kaya, tapi benci sama pengikut Kristus. Dia aniayanya. Tapi setelah dia merdeka, dia mengalami perubahan yang tadi. Ciri anak terang yang merdeka. Perhatikan ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ciri anak terang yang merdeka. Ada perubahan dalam hidupnya, sekecil apapun itu. Ayo. Kalau saya survei sekarang teman-teman sekalian atau Bapak Ibu Saudara yang menonton ini, tanya dirimu, apa perubahan hidupmu yang sangat kecil aja? Kecil aja, kecil. Contoh. Dulu malas baca Alkitab, sekarang rajin. Itu udah mantap. Itu udah mantap. Itu perubahan yang paling mendasar. Kalau itu pun belum, mati kita. Ceklah dirimu. Jangan-jangan anak gelap kau yang siap-siap dimurkai Tuhan yang dikatakan Paulus tadi dari ayat 1 sampai 17. Cek. Yang kau pikir yang hidup ini hanya cari duit dan kerja? Hah? Beli rumah, beli mobil, punya anak menikah, mati. Enak aja. Enggak gitulah Kristen. Mana ada Kristen kayak gitu? Coba cek. Perubahan yang paling besar, baca. Atau dulu aku pemarah Pak Pendeta. Kalau udah berantem sama orang pengen kutonjok. Sekarang aku lebih suka sabar. Itu mantap. Kecil, perubahan kecil. Nggak usah langsung sok bilang aku pengen menginjili di seluruh dunia, aku pengen ke Afrika jadi misionaris. Nanti itu sok hebat kau namanya. Belum ada perubahan, sok mau jadi misionaris ke Afrika. Bukan, yang kecil aja dulu. Kecil apa lagi? Dulu aku telat ke gereja Pak Pendeta, tapi sekarang setengah jam sebelum mulai ibadah aku harus sudah duduk berdoa membuka Alkitab. Mantap. Coba, kalau sekecil itu aja belum. Aduh, sia-sia nih, masih di kemerdekaan nih. Sampai 5 loh. Ayo tonton ulang lagi ya. Jangan main-main kita. Kalau yang sampai sekecil itu aja belum, pertanyakan dirimu. Apa pertanyaannya? Aku ini ke surga atau ke neraka? Udah itu aja lah. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Aku ini ke surga atau ke neraka saudara? Kalau itu pun kau pertanyakan kau nggak takut, udah ngeri lah itu namanya. Sampai kau pertanyakan neraka pun kau nggak takut, padahal kau tahu sedang menuju ke neraka kau nggak takut karena nggak ada perubahan hidup. Udah ngeri. Udah siap-siap lah itu namanya. Ya. Salah satu yang saya mau katakan, perubahan kecil saya. Perubahan kecil saya, bukan saya jadi pendeta, enggak lah. Bukan itu perubahan saya. Yang dulu kerja di bank, sekarang jadi pendeta. Bukan, perubahan kecil saya. Satu, lebih sabar. Pasti. Bagi orang dekat yang mengenal saya nggak sabar dari emosi. Khususnya sama perempuan. Kalau kalian mau lebih tahu, tanya istri saya. Bagaimana dulu saya kasarnya, bagaimana dulu saya egoisnya. Tapi sekarang lebih sabar. Belum sempurna sabarnya, lebih sabar. Yang kedua Pak, dulu masih suam-suam buku sama Tuhan. Oke, gereja rajin, oke, pelayanan, oke, baca Alkitab. Kalau sekarang militan, mati-matian berkorban. Segala upaya, daya, harta kami serahkan semua untuk Tuhan. Maka itu, yuk anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara, kita buktikan betul-betul nggak kita orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Jangan bilang Kristen hari Minggu, jangan bilang Kristen Natal atau Paskah kalau engkau tidak ada perubahan hidup. Buktikan kau sudah merdeka. Pertama, tidak dikuasai oleh hawa nafsu lagi. Jangan mabuk oleh anggur, kau akan dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga kau tak terkendali. Yang kedua, hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kiranya dalam seri terakhir ini betul-betul kita memaknai bahwa kita orang-orang yang sudah merdeka, kita orang Kristen yang terpilih. Yuk kita tunjukkan dengan melayani Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Merdeka. Amin.